warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kali ini kita lagi menghadapi isu beras mahal ya teman-teman. Nah, di sini aku mau ajakin kalian bagaimana proses membentuk gabah sampai jadi padi, sampai jadi beras ya teman-teman. Nah, ini kebetulan mertua aku tuh udah panen beberapa hari lalu. Nah, jadi aku mau ajakin kalian lihat prosesnya bagaimana ya teman-teman. Apakah di tempat kalian juga lagi mahal nih beras sekarang? Kalau di tempat aku nih ya teman-teman, di Kalimantan itu udah hampir menembus harga 17.000 nih per kilonya ya teman-teman. Gak tahu kalau naik lagi nih, masalahnya aku nggak ini beras gitu ya, jarang beli beras gitu. Jadi ikutin keseruan aku hari ini ya teman-teman, dan kudoakan semoga rezeki kalian lancar selalu dan sehat selalu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, ini aku udah ganti baju dan di sini itu sekitar jam 8 lewat ya. Ini kebetulan suami aku baru banget pulang kerja. Nah di sini ini tuh kita lagi di perjalanan menuju ke sawah ya teman-teman. Nah ini aku spillkan jalannya tuh seperti ini, banyak banget batu-batunya nih teman-teman. Jadi mohon maaf banget videonya harus masih goyang-goyang seperti ini ya. Karena susah banget teman-teman menuju ke sini itu kayak jalannya tuh udah licin, terus batu-batunya tuh gede-gede gitu loh. Nah, apalagi di turunan ini tuh ya Allah, aku udah pernah jatuh di sini 2 kali nih teman-teman. Makanya aku tuh harus berhati-hati banget kalau lewat jalan ini. Ya udah, kita lanjutin aja ya. Nah, di sini aku lihat kan, di sini ada bapak-bapak itu Mbah Rohmat namanya. Di sini dia tuh lagi nyemprot nih, teman-teman. Di sini proses penyemprotan itu bisa berulang-ulang kali, teman-teman. Kalau kalian tahu. Nah, di sini kita udah hampir mau sampai ya. Tuh, perairannya kayak gini di tempat aku nih, teman-teman. Jadi airnya itu langsung diturunkan dari gunung sana ya, karena kita dekat dengan gunung. Jadi perairan kita itu lebih dekat gitu ya. Nah, lanjut aja di sini. Ini kita lewat galengan namanya tuh, teman-teman. Kalau di area persawahan ini namanya galengan ya. Nah, dilanjut aja. Di sebelah sini ini tuh udah selesai dipanen. Ini kebetulan tanamnya tuh hampir kurang lebih sama waktunya dengan punya mertua aku. Nah, ini kita udah sampai nih ya, teman-teman. Nah, jadi sedikit cerita nih teman-teman. Proses penyemaian padi itu sekitar 21 hari sampai siap tanam. Lalu setelah proses penanaman itu lanjut kembali sampai bisa dipanen itu sekitar 3 bulanan ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ini ada yang matang dan ada yang belum matang nih padinya nih teman-teman. Maksudnya matang itu tua ya teman-teman. Nah seperti ini sebenarnya ini tuh campuran, bisa dipanen nih kalau sudah kayak gini. Nah sedikit cerita, di sini tuh namanya gubuk ya. Ini tempat atau pendopo atau gubuk lah ya di sawah itu seperti ini nih teman-teman. Jadi terkadang ini tuh bisa untuk tempat menginap juga, karena kadang kalau mertua aku itu udah kelewatan gitu ngerjain sawah itu, kadang kalau musim wereng itu jadi suka nginap di sini. Nah ini kita tuh lagi mau ngerebus air, mau buat bikin kopi nanti yang ngarit padi. Jadi kalau mau masak atau mau ngapain itu kita pakai tungku ini teman-teman.
jadi itu tadi perbekalan yang dibawa menuju ke sawah ya, teman-teman. Dan di sini aku perlihatkan, di sini kita tuh mau ngambil kedondong. Ini tuh teman-teman, buahnya itu lebat banget dan buahnya tuh manis banget, gede-gede juga di sini buahnya. Jadi kalau di persawahan ini banyak banget tanaman ya, seperti ini. Nah, di sini juga ada pohon nangka nih, teman-teman. Nah, ini aku lihat kan, pohon nangka ini tuh buahnya selalu lebat dan buahnya tuh tebal, dagingnya itu tebal dan manis banget. Dia itu warnanya kuning tapi manis ya, teman-teman. Di sini aku perlihatkan buah-buahnya itu lagi banyak banget nih. Kalau di persawahan itu macam-macam ditanam ya, teman-teman. Ada pohon singkong, ada ini ada apa nih namanya, pohon pisang juga, pokoknya macam-macam ditanami. Nah, di belakang sana itu teman-teman, itu khusus untuk menjemur. Di bagian ujung sana, di sana itu ditanami juga kacang tanah ya, teman-teman. Nah, jadi ini aku lagi ngambil kedondong nih sama Kuina. Kita itu lagi nungguin ini bapaknya manjat ke atas. Nah, lanjutin lagi di sini. Ini suami aku tuh lagi milih-milihin mana aja bakal buah yang mau kita jadiin buah supaya besar ya, teman-teman. Namanya tuh di pruning. Jadi dipilih mana aja yang bisa kita jadiin bakal buah untuk kita gedein dan mana aja yang bakal kita buang gitu ya. Kalau terlalu lebat buahnya tuh jadi jelek gitu, teman-teman. Nah, ini di sini udah di pruning beberapa bagian dan di sini juga ada yang bolong-bolong begitu ya. Jadi lebih baik ini kita buang aja. Padahal sayang banget udah mulai gede-gede. Nah, jadi ini aku mau ajakin kalian, ini tuh proses merontokkan padi ya dari batangnya gitu. Jadi ini aku mau liatin kalian prosesnya tuh seperti ini, teman-teman. Ribet banget, jadi kalian jangan komplain kalau beras itu mahal, teman-teman. Prosesnya itu sangat ribet sekali dan memerlukan biaya yang banyak. Yuk ikutin aku yuk. Oke, dilanjut, ini kita lagi di galengan nih, di sebelah kanan aku itu punya mertua aku yang belum dipanen ya, teman-teman, masih belum tua gitu ya. Nah, yang sebelah kiri aku ini punya tetangganya. Nah, di sini bisa kalian lihat ini jalannya tuh cuman sepetak gini loh, teman-teman. Nah, ini dia proses perontokan padi di tempat kita tuh seperti ini. Jadi ini tuh ada bapak mertua aku sama bibi dan paman, lalu itu ada tukang mesin dosnya. Namanya tuh mesin dos ya, teman-teman, alat yang kita gunakan untuk merontokkan padi. Nah, prosesnya itu seperti ini, teman-teman. Ini padinya yang sudah diarit atau dipotongin gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam mesin dos ini nih, seperti ini nih prosesnya, teman-teman. Nah, dia tuh digiling gini, dihancurkan dari memisahkan padi sama batangnya gitu ya, teman-teman. Nah, kalau di tempat aku ini udah pakai alat seperti ini. Kalau di tempat kalian apakah masih pakai alat tradisional atau sama sudah menggunakan alat seperti ini nih, teman-teman? Nah, setelah ini tuh masih banyak lagi proses penjemuran sampai betul-betul padi itu kering, lalu bisa di mesin lagi ya gitu, digiling lagi seperti itu masih panjang banget perjalanannya, teman-teman. Nah, ini dia prosesnya, kita lihat ya, teman-teman. Ini pemisahannya seperti ini, dan ini tuh masih padi yang basah nih, seperti ini masih dikumpulin dulu. Ini kita masukin karung itu gunanya nanti seandainya dapatnya berapa karung. Nah, lalu kita itu memberi untuk yang mesin dosnya ini loh, teman-teman. Jadi kita kasih per berapa karung gitu, nanti bayar kita kasih garabanya berapa karung gitu. Terus sama yang ngarit, ini kebetulan yang ngarit ini paman aku sama bibi aku gitu loh, teman-teman. Kita bayarnya tuh pakai hasil berapa karung yang kita dapat kayak gitu. Nah, ini mohon maaf kalau gambarnya agak sedikit messy ya, teman-teman, karena ini tuh aku nggak bawa tripod, jadi ini tuh dipegang sama paman aku. Ya, gunanya supaya kita dapat angle yang bagus aja. Dan di sini tuh aku lagi berusaha masukin gerabahnya ini ke dalam karung nih, teman-teman, dibantu sama paman aku. Jadi mohon maaf kalau gambarnya tidak terlalu bagus.
Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, dan ini juga alhamdulillahnya paman aku itu bisa gitu ngambil gambarnya. Padahal paman itu udah tua banget. Tapi aku kerjain. Jadi aku suruh pegang kamera nih teman-teman. Nah, di sini aku sedikit membantu lah ya. Dan proses seperti ini tuh kelihatannya aja enak, padahal ini tuh susah banget teman-teman. Dan ini tuh panasnya terik banget hari ini. Kebayang banget pokoknya udah panas-panasan begini berhari-hari kita tuh ngurusin padi seperti ini nih teman-teman. Nah, ini dilanjut lagi. Di sini tuh prosesnya kayaknya kelihatan mudah ya teman-teman, padahal ini tuh nggak mudah. Ini tuh masih kita pisahin juga gitu, di bawah ini masih ada rumput-rumputnya juga. Dan kalau katanya bibi aku tuh namanya apa ya, gerabah yang nggak ada isinya itu harus dipisah-pisah juga teman-teman. Jadi nggak semua ini kita masukin ke dalam karung, ini masih kita pilih-pilihin juga gitu. Ada juga kan batang-batang rumputnya yang jatuh gitu, dan juga padi yang nggak ada isinya itu nanti masih disaring lagi gitu. Baru nanti kita masukkan ke karung seperti ini, seperti itu teman-teman. Dan ini tuh cuacanya panas banget, aku nggak sanggup kalau harus disuruh di sini berhari-hari. Nah, ini tuh lahannya 1/2 hektar ya teman-teman, semua full sampai ke belakang itu tanaman padi. Nah, di sini aku lihat kan ini belum selesai semua, dari setengahnya baru kita dapat segini nih. Kebetulan ini tuh masih belum selesai ya, masih baru dapat berapa karung, dan ini tuh masih gerabah basah, dan ini masih perlu proses yang panjang nih teman-teman. Nah, setelah diisi ini pun harus dipadatkan seperti ini, harus digedok-gedok gini ya teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman prosesnya sampai nanti bisa jadi beras ya teman-teman. Dan ini bisa kalian lihat di sini, ini separohnya lagi tuh belum selesai dipanen teman-teman, karena ini tuh prosesnya 2 kali penanaman. Jadi yang di sebelah sini tuh masih belum tuh. Ini masih warnanya hijau. Nah, terus bisa kalian lihat di sini ya. Nanti kalau musim jaga burung itu udah macem-macem aja yang ditempelin nih teman-teman. Ada jilbab, ada baju nih. Udah nggak tahu. Rame banget kalau udah musim di sawah jaga burung tuh. Tuh. Dan di sebelah sini udah dipanen semua. Tinggal yang di sini aja nih. Nih. Nah, ini kita mau lihat proses selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya itu kita jemur ya, teman-teman. Ini nggak tahu kenapa cuaca tuh panas tapi tiba-tiba gerimis. Jadi di sini suami aku sama mama mertua aku itu lagi buka padi mau ditutup gitu ya, karena ini tuh udah gerimis. Dan di sini tuh sama-sama di tetangganya sebelah juga lagi menjemur padi juga. Jadi ini mau ditutup lagi karena ini tuh gerimis. Padi itu rentan banget ya teman-teman kalau kena hujan. Jadi nggak sembarangan kalau untuk menjemur itu. Jadi kalau cuaca panas banget 3 sampai 4 hari itu udah bisa kita angkat, udah bisa kering gitu ya teman-teman. Tapi kalau cuacanya mendung atau gerimis ya bisa lebih dari itu gitu. Nah, di sini Quina juga udah ikut banget ini. Dia tuh rusuh banget teman-teman. Kalau ikut yang kayak gini-gini itu dia seneng. Kebetulan kakaknya sekolah, jadi kita cuman bertiga aja ke sawahnya. Nah, bisa dilihat di sini HP aku tuh ngedrop teman-teman. Di sini dilanjut ini pakai HP suami aku. Nah, ini tuh tenang banget kalau sudah di persawahan seperti ini nih. Dan Masya Allah, alhamdulillah padi kali ini itu lagi berkah dan lagi bagus-bagusnya tanduran tahun ini ya teman-teman. Alhamdulillah. Perjuangannya walaupun capek tapi alhamdulillah ya teman-teman. Nah, di sini aku lihat kan padinya itu seperti inilah kurang lebihnya ya teman-teman. Bisa kalian lihat ini padi sawah yang tahun lalu atau tanduran yang kemarin yang ditanam sama mertua aku. Seperti ini nih padinya teman-teman. Ini kalau baru banget tandur itu atau panen itu, padi baru itu enak banget rasanya.
Nah oke teman-teman, ini kita udah selesai aja. Jadi kita akhiri dulu video kali ini. Terima kasih kalian udah selalu stay di video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.